Si Jack kali ini gak langsung narik tuas. Babun ini kelihatannya lagi berpikir sejenak. Lalu dia jalan ke arah tuas nomor 4 dan narik tuas itu sekali lagi. Dan hasilnya... Halo para ahli simak yang berbahagia, selamat datang di channel Riza Numi. Gimana kabar kalian hari ini? Nah, jadi kali ini aku mau ngebawain kisah tentang salah satu primata terbesar di dunia. Kalian bayangin aja, lagi naik kereta api, keretanya maju kenceng, ngelewatin tikungan, dan pindah jalur dengan mulus. Tapi, di balik keselamatan perjalanan kalian, ada petugas pengatur sinyal yang fokus bekerja di menara kontrol. Nah, sekarang coba bayangin lagi, gimana kalau ternyata petugas yang ngendalin tuas pemindahan jalur kereta itu ternyata seekor monyet babun. Iya, jadi ada seekor monyet babun berjenis Chachma. Babun ini berasal dari negara Afrika Selatan. Ciri fisiknya dengan tinggi bisa mencapai 1 meter lebih dan bobotnya bisa mencapai 40 kg. Ciri khas wajahnya punya moncong yang panjang didukung sama rahang yang kuat dan dikenal punya gigi taring yang panjang dan tajam. Ini adalah catatan sejarah yang terjadi di akhir abad ke-19. Nama babun ini adalah Jack. Dia adalah seorang babun yang punya kartu karyawan resmi, digaji pakai uang dan bir, dan punya catatan kerja yang bikin semua HRD di dunia melongo. Kurang lebih 9 tahun kerja, 0 kesalahan. Gimana bisa seekor primata bisa masuk ke dalam sistem birokrasi perkereta-apian negara? Kita bedah cerita luar biasa ini. Jangan kemana-mana, tonton terus karena ada hal unik di tengah cerita ini tentang Jack si babun ini. Kita mundur dulu ke tahun 1870-an di Uitenhage, Provinsi Eastern Cape, negara Afrika Selatan. Di zaman itu, transportasi kereta api lagi jaya-jayanya. Nah, di stasiun tersebut ada seorang pria bernama James Edwin White. Orang-orang di stasiun ini memanggilnya Jumper atau si pelompat. Kenapa? Karena James ini terkenal lincah banget. Dia suka melompat dari satu gerbong kereta ke gerbong lain buat melakukan tugasnya sebagai petugas sinyal, atau yang disebut signalman. Pekerjaan petugas sinyal zaman dulu itu berat banget kan? Mereka harus berdiri di menara kontrol, melihat jadwal, dan secara fisik menarik tuas-tuas besi raksasa yang tersambung ke rel kereta di luar. Salah tarik tuas sedikit aja, 2 kereta bisa tabrakan atau adu banteng. Tapi nasib sial menimpa James pada tahun 1877. Saat dia mencoba lompat ke gerbong yang sedang bergerak, dia terpeleset, tubuhnya jatuh ke bawah rel, dan roda kereta uap yang berat itu menggiles kedua kakinya, Kak. James selamat, tapi kedua kakinya harus diamputasi dari lutut ke bawah. Tapi James gak menyerah begitu aja, ataupun resign dari kerjaannya. Pas setelah tragedi itu, dia bikin 2 kaki palsu dari kayu dan merancang sebuah troli atau kursi roda kecil yang bisa berjalan di atas rel agar dia tetap bisa kerja. Masalahnya, ngedorong-dorong kursi roda sambil narik tuas besi yang berat itu bagi dia saat itu pasti ribet sama nguras tenaga banget ya. James ini mulai depresi dan kelelahan. Sampai akhirnya tibalah pada tahun 1881. James lagi jalan-jalan ke pasar lokal di Uitenhage. Di sana dia melihat pemandangan yang aneh banget bagi dia. Ada seekor babun Chachma peliharaan seorang pedagang yang lagi asik nuntun gerobak yang ditarik sama beberapa ekor sapi. James ngelihat mata babun itu. Dia sadar monyet ini punya fokus dan tingkat kepatuhan yang gak biasa. Nah, otak kreatif James langsung aktif saat itu. James bicara ke pedagang itu. "Permisi tuan, apakah babun itu dijual? Saya butuh banget buat bantu-bantu saya di stasiun," kata si pedagangnya gini. "Oh, si Jack, dia sih memang sangat pintar, tapi dia juga keras kepala kalau gak dikasih hadiah. Ya, kalau kamu bisa ngejabanin dengan baik, saya yakin dia bakal jadi asisten terbaik."
James akhirnya ngebeli si Jack dari pedagang yang ditemuinya di pasar itu. Awalnya, tugas Jack cuma tugas-tugas yang simple. Jack diajarin cara ngedorong kursi roda James dari rumah ke menara kontrol stasiun. Setiap kali Jack berhasil mendorong kursi roda tanpa menjatuhkan James bakal ngasih dia camilan. Lama-kelamaan, ikatan mereka berdua jadi makin kuat. Jack bukan cuma sekedar asisten, tapi udah kayak sobatnya James. Nah, dari sinilah keunikan itu dimulai. Setiap hari, Jack duduk di menara kontrol stasiun di samping James. Mata Jack gak pernah lepas merhatiin apa yang dilakuin sama James. Dia ngelihat James, ngedengerin suara peluit kereta api, lalu ngelihat James jalan ke arah tuas dan menarik tuas logam tertentu. Nah, jadi suatu hari, James kan lagi sibuk nulis laporan. Tiba-tiba kedengaran suara peluit kereta dari kejauhan. Sebelum James sempat berdiri pakai kaki kayunya, tebak apa yang terjadi. Jack tiba-tiba melompat memegang tuas yang tepat dan narik tuas itu dengan seluruh berat badannya. Sampai ada suara klik, jalur kereta api berpindah dengan sempurna. James pastinya kaget banget lah saat itu. Lalu si Jack noleh ke James, seolah-olah dia bilang, lihat nih, gue juga bisa dong. Puncaknya itu terjadi pas ada gosip yang nyebar di antara para penumpang. Bayangin kalian lagi santai natap keluar jendela, duduk kan gitu, duduk suara kereta, duduk. Lalu kalian melihat monyet babon berbulu lebat lagi memegang tuas operasional kereta api sambil menatap tajam ke arah kereta kalian. Panik nggak? Ada salah seorang penumpang kaya yang panik langsung kirim surat komplain resmi ke manajemen pusat, Cape Government Railways. Dia bilang, perusahaan ini gila, nyawa kami dipertaruhkan di tangan seekor monyet katanya. Dapat laporan itu, manajemen pusat langsung ngirim seorang kepala inspektur perkeretaapian ke stasiun Uitenhage. Misi inspektur ini cuma satu, mecat James White karena dianggap lalai dan menyingkirkan Jack si babun ini dari stasiun. Inspektur kereta api ngomong gini, James White, apa yang kamu pikirkan? Ngebiarin hewan liar ngendaliin transportasi publik ini pelanggaran berat. James White saat itu kaget sambil memohon gitu. Tolong inspektur, jangan pecat saya. Ini adalah satu-satunya mata pencarian saya. Dan tolong kasih saya kesempatan buat nunjukin kemampuan Jack. Dia bukan babun biasa, Pak. Dia ngerti sistem ini dengan baik. Saya yakin. Ngeliat James yang mohon-mohon saat itu dengan tulus, si inspektur akhirnya nantang mereka. Dia ngajain uji kompetensi resmi di tempat buat uji si Jack. Di sini hal yang nggak terduga terjadi. Si inspektur nyuruh seorang masinis buat ngebunyiin peluit dengan kode-kode rahasia secara acak yang belum pernah dijadwalin hari itu. Peluit yang pertama berbunyi. Jack fokus ngedengerin. Lalu tanpa ragu dia lompat dan narik tuas nomor 2. Dan hasilnya tepat. Nah, selanjutnya, peluit yang kedua dibunyiin lagi dengan pola yang beda. Si Jack kali ini gak langsung narik tuas. Babun ini kelihatannya lagi berpikir sejenak. Lalu dia jalan ke arah tuas nomor 4 dan narik tuas itu sekali lagi. Dan hasilnya tepat. Ya. Uji coba dilakukan berkali-kali dengan skenario tersulit. Dan hasilnya, Jack lulus dengan akurasi 100% sempurna. Inspektur tersebut sontak kaget lah. Dia belum pernah ngelihat secara langsung tingkat kecerdasan setinggi itu pada hewan liar. Akhirnya, bukannya memecat James, pihak manajemen Cape Government Railways justru mengambil keputusan yang bikin sejarah mereka resmi ngangkat Jack sebagai karyawan perkereta apian. Jack dikasih nomor induk karyawan resmi, dia berhak atas gaji sebesar 20 sen sehari dengan jumlah yang lumayan pada masa itu, dan bonus mingguan berupa setengah botol stout beer atau bir hitam. Jack sangat profesional. Dia gak pernah nyentuh birnya sebelum jam kerjanya benar-benar beres.
Jack kerja di stasiun tersebut selama total 9 tahun. Dan selama hampir 1 dekade itu, stasiun Uitenhage mencatat rekor luar biasa. 0 kecelakaan, 0 keterlambatan sinyal yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau kesalahan babun. Jack terbukti punya loyalitas dan fokus yang tak tergoyahkan. Namun sayangnya, pada tahun 1890-an, kebersamaan James dan Jack harus berakhir. Jack terserang penyakit tuberkulosis di paru-parunya dan meninggal dunia. James White sangat terpukul kehilangan sahabat terbaiknya itu. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah James dan Jack si babun ini adalah tentang empati dan kerjasama. James menghargai Jack bukan sebagai hewan peliharaan yang dieksploitasi, tapi sebagai rekan kerja dan sahabat. Dan Jack membalas kepercayaan itu dengan dedikasi yang luar biasa. Keterbatasan fisik yang dialami James bukan akhir dari segalanya. Karena dia mau ngebuka pikiran buat nerima bantuan dari cara yang tidak terduga. Oke Kak, jadi cukup sekian dulu pembahasan yang bisa aku sampaikan. Kalau misalkan ada informasi tambahan atau informasi yang aku sampaikan ini kurang tepat atau keliru gitu, bisa kalian koreksi di kolom komentarnya. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Respect banget buat kalian, terima kasih banyak. Kalau kalian suka video ini, klik like. Buat yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Terima kasih.